Ya, sengketa cepat di Kabupaten Malang seharusnya itu berpotensi banyak terjadi. Tetapi memang sebagaimana di kabupaten kota yang lain yang kita pahami, ternyata sengketa cepat ini secara administratifnya ataupun tidak terlalu banyak bisa kita hadapi di lapangan. Bisa jadi faktornya adalah memang dinamikanya itu tidak terlalu banyak terjadi karena kecukupan pemahaman daripada masing-masing peserta pemilu maupun pemilihan peserta tim kampanye, sehingga tidak ada gesekan atau persoalan di lapangan. Atau bisa jadi memang yang mungkin ini akan menjadi PR bagi kita di Bawaslu adalah ketidakpahaman peserta maupun tim kampanye di lapangan ketika menghadapi persoalan-persoalan dinamika antar peserta. Yang mana kemudian mestinya persoalan itu dapat diselesaikan dengan prosedur sengketa cepat. Lantas, kenapa itu tidak dilakukan? Ya tentu saja memang kita harus akui tidak semua dinamika di lapangan itu dapat kita ketahui secara cepat. Sehingga kalau ingin memahami prosedur daripada proses sengketa baik cepat maupun proses di adjudikasi maupun mediasi, diawali dengan proses pengajuan permohonan. Tentu saja dibutuhkan pemahaman yang kuat tentang prosedur yang memang itu dimiliki di Bawaslu terkait dengan penyelesaian sengketa. Nah, ini tugas kami untuk semakin memperkuat proses sosialisasi agar seluruh peserta dan bahkan masyarakat memahami bahwa ada proses sengketa yang merupakan kanal, merupakan media bagi seluruh peserta pemilihan maupun pemilu untuk mencari keadilan dalam semua proses tahapan di pemilu maupun pemilihan. Jadi di pemilu 2019 kemarin pernah terjadi sengketa acara cepat antara caleg DPR RI dengan caleg DPRD Kota Malang. Dan kejadian ini menjadi latar belakang lahirnya Perbawaslu 5 2019 karena sebelumnya tidak ada aturan yang mengatur penyelesaian sengketa cepat. Jadi tidak ada aturan yang mengatur kalau sesama peserta pemilu terjadi perselisihan dan itu perlu mediasi karena wilayahnya bukan masuk penanganan pelanggaran karena perlu ada mediasi. Makanya oleh Bawaslu Provinsi ditugaskan perlu ada forum mediasi untuk itu. Makanya ditugaskan Kodim Sengketa untuk menyelesaikan perselisihan antara satu peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya. Dan itu terjadi di Kota Malang di mana caleg DPR RI dari Partai Demokrat berselisih dengan caleg DPRD Kota Malang PDIP. Jadi yang satu itu dapilnya Kedung Kandang, yang satu dapilnya Jatim 5. Jadi perselisihannya sengketa cepatnya terjadi karena masalah penempatan APK atau baliho. Nah, itu makanya oleh caleg yang balihonya dihalangi oleh baliho lain itu mengajukan permohonan sengketa dan kita selesaikan lewat forum mediasi setelah permohonan diajukan. Jadi evaluasinya yaitu lahirlah Perbawaslu 5 2019 itu. Jadi di Perbawaslu 5 2019 akhirnya diatur penyelesaian sengketa cepat ini. Jadi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan peserta pemilu. Dan di Perbawaslu 5 2019 ini penyelesaian sengketa acara cepat ini didelegasikan ke Panwascam. Nanti ke depannya di pemilu 2024 Panwascam lah yang menyelesaikan sengketa cepat ini. Jadi sengketa prosesnya di Bawaslu Kota Kabupaten, sengketa cepatnya di Panwascam. Sebenarnya ada, walaupun tidak tercatat pada saat itu karena memang Perbawaslu sengketa cepat ini itu baru diundangkan di akhir-akhir masa kampanye. Nah, namun demikian dalam proses tahapan pelaksanaan kampanye ini karena proses sengketa cepat ini umumnya terjadi di masa-masa kampanye gitu ya. Itu kita bersama Panwascam sudah menyelesaikan beberapa sengketa cepat gitu ya. Ini utamanya terkait dengan penempatan alat peraga kampanye yang seringkali saling berebut daerah, terutama di kawasan-kawasan strategis.
ada yang saling menutupi, ada sang merasa ya tidak ditutup total tapi ditumpui gitu ya. Ada yang merasa APK-nya itu menjadi tidak terlihat. Nah, walaupun sebenarnya nggak ditutupi total gitu, tapi seakan-akan muncul itu. Nah, kondisi inilah yang akhirnya kami Bawaslu Kota Batu bersama Panwasam seringkali untuk melakukan proses mediasi di tempat ya. Biasanya mediasi di tempat. Oh, ini kayak gini. Ini harusnya ditata yang baik gitu ya di kawasan tersebut. Siapa yang duluan dan umumnya mereka bisa menerima ketika kita selesaikan dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jadi kalau untuk sengketa proses itu yang perlu disiapkan oleh peserta pemilu yaitu objek sengketanya. Objek sengketa itu bisa berupa berita acara, bisa berupa surat keputusan. Itu yang perlu disiapkan. Jadi yang perlu disiapkan pertama kali ya objek sengketanya itu bisa berupa berita acara KPU Kabupaten Kota atau surat keputusan KPU Kabupaten Kota. Terus yang kedua permohonan. Permohonannya harus disesuaikan dengan Perbawaslu 18 2017, 18 2018 dan 27 2018. Permohonannya ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai di tingkat kota kabupaten, tidak boleh diwakilkan. Dan juga perlu diperhatikan masalah daluarsa waktunya. Jadi kalau menurut Perbawaslu 18 tahun 2018 batas waktu permohonan itu adalah 3 hari. 3 hari sejak berita acara itu dikeluarkan. Jadi perlu diperhatikan batas waktunya. Jadi jangan melebihi 3 hari. Kalau melebihi 3 hari akan daluarsa. Itu mungkin yang perlu. Jadi ada masa waktu 3 hari dan nanti kalau kurang itu ada 3 hari masa perbaikan. Jadi yang pertama yang dibutuhkan itu objek sengketanya, yang kedua permohonannya. Itu dibuat rangkap 4. Kalau masih ada yang kurang itu bisa ditambahkan pada waktu masa 3 hari perbaikan nanti. Paling tidak untuk mengajukan sengketa yang pertama adalah objeknya dulu. Objek atau dalam hal ini adalah SK KPU mana yang akan diajukan sengketa. Itu ya. Karena sebelum muncul objek sengketa ini, maka peserta pemilu tidak bisa mengajukan sengketa. Faktor pertama adalah objek. Yang kedua, harus bisa mendeskripsikan bahwa keputusan KPU tersebut memang merugikan partainya atau peserta pemilu tersebut. Nah, setelah 2 hal ini terpenuhi, maka pengajuan sengketa tersebut tidak boleh melampaui waktu yang telah ditentukan. Kalau melampaui, tentu ini yang akhirnya Bawaslu tidak bisa menerima proses penyelesaian sengketa tersebut. Jadi paling tidak itu 2 hal itu yang utama yang harus dibutuhkan gitu ya di dalam oleh peserta pemilu dalam mengajukan sengketa pemilu. Ya, tentu di dalam sebagaimana proses hukum dimanapun berada seperti di pengadilan, ada objek sengketa yang kemudian harus dipahami sebagai dasar sebuah permasalahan untuk dimohonkan di dalam prosesnya. Salah satunya yaitu aspek formil dan material yang itu tentu sudah tertuang di dalam petunjuk-petunjuk teknis dan juga di dalam peraturan Bawaslu kita, yang mana kemudian berupaya untuk memberikan pelayanan yang termudah terbaik bagi peserta pemilu. Di antaranya kemudian proses pengajuan atau permohonan sengketa itu bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung itu bermakna bisa kemudian peserta pemilu atau pemilihan
bisa langsung datang untuk mengajukan permohonan mengisi formulir yang memang kita dalam masa tahapan itu selalu siap loket pendaftaran terkait dengan kemungkinan adanya pemohon sengketa, yang kemudian di dalam ketentuannya itu syarat-syarat salah satu yang harus disiapkan, tentu saya tidak bisa secara detail menyampaikan, salah satunya adalah aspek formil dan material sebuah kasus, termasuk mungkin persyaratan-persyaratan administrasi. Nah, itu kalau kemudian secara langsung bisa datang ke kantor Bawaslu dimanapun, baik Bawaslu kabupaten maupun kota, karena ini sengketa proses yang bukan yang cepat. Kalau yang cepat nanti bisa melalui teman-teman di tingkat ad hoc kecamatan dan desa atau seluruh jajaran kami di tingkatan ad hoc. Kalau kemudian proses yang kemudian di dasarnya adalah adanya kerugian atau perbedaan persepsi dengan keputusan KPU, maka salah satunya bisa melalui online. Kita memiliki aplikasi sistem informasi penyelesaian sengketa SIPS, yang itu interface serta prosesnya sangat mudah untuk bisa dilakukan oleh peserta pemilihan. Nah, di sana nanti akan ada tahapan-tahapan yang sudah sangat detail dan sangat memudahkan apa saja yang harus dilengkapi sebagai prasyarat di dalam pengajuan sengketa. Disediakannya proses sengketa cepat atau sengketa proses cepat, proses sengketa gitu ya, maka peserta pemilu itu bisa memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Karena bagaimanapun keputusan KPU itu masih bisa digugat oleh peserta pemilu yang memang merasa itu dirugikan. Nah, tentu ini akan cepat prosesnya dibandingkan dengan kalau harus mengajukan ke TUN misalnya. Ke TUN itu butuh waktu yang cukup panjang dan tidak semua daerah mempunyai pengadilan TUN. Di Jawa Timur saja itu yang ada hanya di Surabaya, gitu ya. Di wilayah Malang nggak ada. Nah, kalau harus menyelesaikan sengketa ini di TUN seperti sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 ini, maka akan mahal, sangat mahal bagi peserta pemilu untuk mengajukan mengajukan sengketa proses. Nah, dengan adanya sengketa proses yang diserahkan kepada Bawaslu inilah tentu akan lebih mudah kan, lebih ringan bagi peserta pemilu untuk mengajukan sengketa proses. Hanya dilakukan di wilayahnya masing-masing. Jadi di samping terpenuhnya rasa keadilan, maka sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu itu lebih murah, lebih cepat tentunya dibanding kalau harus lewat pengadilan TUN. Kepastian hukum, keadilan pemilu itu merupakan goal besar di dalam demokrasi kita, di mana kemudian satu peserta dengan peserta yang lain, bagaimanapun kondisinya, itu diperlakukan dengan setara, sama, sehingga proses sengketa ini adalah bagian daripada upaya hukum yang kemudian memberikan layanan terhadap akses keadilan pemilu bagi seluruh peserta, baik itu pemilu maupun pemilihan. Belum tentu bahwa kemudian di dalam proses tahapan itu keputusan KPU itu selalu benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan memang terbukti di dalam proses pengalaman proses sengketa bahwa ada keputusan-keputusan yang ternyata memang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dan kemudian ada upaya koreksi akibat keputusan dari sengketa itu. Nah, maka secara praktisnya sengketa itu memberikan manfaat bagi peserta terhadap keadilan pemilu. Jika kemudian ada hak yang dianggap dilanggar atau dirugikan akibat keputusan KPU, maka keputusan itu bisa diuji
melalui proses musyawarah maupun proses mediasi atau bahkan adjudikasi untuk kemudian dipastikan bahwa keputusan KPU itu memang telah memenuhi syarat atau memang ada persoalan atau ketidakadilan di dalam keputusan KPU tersebut. Itu banyak terjadi dan saya pikir itu adalah manfaat langsung yang bisa dipetik dari peserta pemilu, dan peserta pemilu harus memahami tentang mekanisme penyelesaian sengketa ini. Kita akan dengan senang hati untuk kemudian berbagi informasi, kemudian memberikan edukasi terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa ini untuk kemudian memastikan bahwa semua peserta pemilu memang memahami mekanisme ini agar tidak khawatir atau bahkan menganggap bahwa sistem pemilu kita ini dianggap berpihak atau menguntungkan peserta-peserta tertentu saja. Manfaat sengketa proses bagi peserta pemilu adalah supaya peserta pemilu mendapat keadilan. Jadi jaminan keadilan itu adalah melalui sengketa proses. Jadi kalau peserta pemilu merasa dirugikan oleh keputusan KPU, ada salurannya, ada kanalisasinya melalui permohonan sengketa. Jadi di sana nanti bisa diuji apakah keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU itu benar atau tidak. Nanti diuji di sengketa proses ini. Jadi sengketa proses ini nanti yang akan menentukan apakah berita acara ataupun keputusan KPU itu benar atau keliru. Perbedaan proses sengketa yang di Bawaslu dan MK adalah di dalam objeknya. Kalau kita proses penyelesaian sengketa di Bawaslu itu adalah objeknya adalah keputusan daripada KPU, tetapi sebetulnya sama-sama objek keputusan, tapi bedanya adalah kalau di Bawaslu itu adalah keputusan yang di dalam masa proses tahapan, yang kemudian penyelesaiannya adalah di dalam tingkatan sesuai dengan tingkatan Bawaslu, sedangkan kalau MK itu khusus yang terkait dengan sengketa hasil pemilu. Nah, itu perbedaannya. Maka segala jenis ketidaksetujuan akibat barangkali keputusan KPU yang dianggap merugikan ketika itu masa proses, itu ranahnya ada di Bawaslu di dalam upaya pencarian keadilannya. Sedangkan khusus terkait dengan sengketa hasil seperti hasil pilkada pemilihan bupati atau hasil nanti pemilu baik DPR maupun presiden, itu semuanya prosesnya adalah menjadi wilayahnya Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil. Itu perbedaannya. Jadi kalau di Bawaslu itu namanya sengketa proses, kalau di MK sengketa hasil. Jadi ada dua perbedaan sengketa. Sengketa proses di Bawaslu, sengketa hasil di MK. Untuk sengketa di Bawaslu itu sengketa proses. Jadi proses terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Sedangkan di MK itu kan terkait dengan pemenang hasil. Artinya sudah berbicara angka-angka, gitu ya. Sedangkan di Bawaslu itu hanya berbicara prosesnya. Apakah prosesnya sudah memenuhi undang-undang atau perundang-undangan pemilu atau tidak. Nah, sedangkan di MK itu terkait dengan pemenang akhir, gitu ya. Pemenang akhir dari proses tersebut. Sehingga bicaranya sudah angka-angka. Ini yang kadang-kadang membuat sejumlah masyarakat kadang bertanya, ya Bob, kadang masih ada yang bingung. Loh, ngapain nggak langsung dibawa ke MK aja? Ngapain harus dilakukan sidang penyelesaian sengketa proses di Bawaslu? Kan itu kan. Nah, ini yang perlu harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa di Bawaslu itu sengketanya bisa berkali-kali. Ya, berkali-kali bisa sengketa gitu ya, karena setiap tahapan punya potensi untuk melakukan sengketa.
Sedangkan kalau di MK itu berkenaan dengan hasil akhir, angka-angka rekapitulasi. Gitu ya. Saya pikir itu terkait perbedaannya. Jadi kalau kita melihat kondisi real sebenarnya untuk SDM kita masih kurang. Jadi kalau pengalaman pemilu 2019 untuk Bawaslu Kabupaten Kota itu kan baru. Tapi dengan kondisi seperti itu kita masih bisa menyelenggarakan persidangan ataupun sengketa proses sengketa maupun media adjudikasi dan mediasi. Dan kita harapkan di pemilu 2024 ini ada tambahan SDM dan juga perlu diklat bagi staf teknis yang mengurusi penyelesaian sengketa ini. Jadi Bawaslu RI sudah ada rencana staf teknis yang membidangi penyelesaian sengketa itu akan dilakukan diklat nantinya. Kita harapkan ini segera direalisasikan biar staf teknis atau SDM yang membantu proses mediasi dan adjudikasi ini bisa menjalankan tugasnya sebagaimana diamanahkan undang-undang. Jadi memang masih perlu pendidikan dan latihan bagi staf yang membantu dalam melakukan proses mediasi dan adjudikasi. Jadi mulai permohonan sengketa, mulai pengajuan permohonan dari calon peserta pemilu sampai proses registrasi itu memang memerlukan staf SDM yang mampu mencerna ataupun memahami tugas-tugas mereka untuk membantu penyelesaian sengketa proses pemilu. Secara umum sebenarnya kita sudah cukup mampu ya, untuk melaksanakan melaksanakan sengketa proses gitu ya, baik sengketa cepat maupun sengketa proses gitu. Walaupun disadari bahwa SDM Bawaslu masih cukup kurang. Tidak hanya SDM, sarana prasarana yang kita miliki juga cukup kurang. Sehingga perlu memang ada penambahan-penambahan atau perbaikan-perbaikan baik dari sisi SDM maupun dari sisi sarana prasarana agar kewenangan baru yang diberikan kepada Bawaslu yaitu penyelesaian sengketa ini bisa dilaksanakan secara maksimal gitu ya. Tentu dalam pelaksanaan proses sengketa atau sengketa proses ini itu kan harus melibatkan banyak divisi, semua divisi terlibat di dalamnya. Paling tidak ada kajian hukumnya, hasil pengawasannya seperti apa, apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang diselesaikan sebelumnya. Nah, ini sangat kompleks. Tentu kalau SDM-nya kurang, memang kita akhirnya juga agak bahasa Jawanya gedandapan gitu ya. Kurang maksimal lah persiapan yang kita lakukan untuk melaksanakan sengketa proses ini. Walaupun sudah terbukti bahwa begitu kita menghadapi sengketa proses, semua bisa melaksanakan dengan baik gitu ya. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki kan gitu. Bukan berarti cukup gitu aja enggak. Tetap pembinaan terhadap SDM ya, itu diperlukan agar pelaksanaan sengketa proses yang dilaksanakan oleh Bawaslu benar-benar bisa memberikan rasa keadilan bagi seluruh peserta pemilu. Sumber daya manusia ini merupakan faktor penting di dalam proses penyelesaian sengketa. Dan perlu kita ketahui bahwa ada banyak instrumen pengetahuan yang kemudian harus dipahami oleh SDM di Bawaslu untuk dapat memberikan pelayanan terbaik di dalam proses sengketa. Maka kemudian penting untuk kemudian peningkatan kapasitas, baik itu terkait dengan kemampuan mediasi, kemampuan dalam proses sidang acaranya, bahkan kemudian terkait dengan kapasitas pengetahuan hukum yang kemudian itu menjadi ranah utama di dalam proses penyelesaian sengketa itu terkait dengan kepastian hukum.
Maka upaya yang selalu dilakukan itu kalau kita sering bahasakan di divisi penyelesaian sengketa itu ibarat seperti tentara yang setiap harinya itu selalu berlatih, berlatih, dan berlatih. Bahkan kalau tentara itu berlatih perang, meskipun nggak ada perang atau bahkan entah kapan ada perang, tetapi tentara itu selalu prepare, siap setiap hari berlatih karena sewaktu-waktu itu dapat terjadi. Demikian juga kami di divisi sengketa, kita juga karena tidak selalu ada memang permohonan sengketa, bahkan banyak kabupaten kota yang kemudian selama gelaran pemilu maupun pemilihan itu tidak ada sengketa, tetapi bisa dipastikan bahwa setiap hari kita itu selalu meningkatkan, mengupgrade diri terkait kemampuan untuk memastikan bahwa saat di mana permohonan itu datang kita benar-benar siap memberikan pelayanan terbaik di dalam menyajikan keadilan pemilu yang ya tentu saja ujungnya adalah pemilu yang penuh dengan kualitas ya, yang lebih baik, tidak hanya dari sisi prosedural tapi substansial juga. Itu barangkali yang paling utama.